Pernah dengar Gala Games? Ini nama besar ya kan? Janjinya itu revolusi di dunia game Web3, di mana pemain benar-benar jadi pemilik sejati. Tapi gimana ceritanya kalau para pencipta revolusi itu sendiri sekarang malah saling perang? Nah, ini dia kisah tentang janji besar yang berhadapan langsung sama bahaya kehancuran dari dalam. Jadi, akar masalahnya tuh apa sih? Sebenarnya simple, tapi bikin kaget. Kedua pendirinya ini saling gugat. Di satu kubu ada Eric Schiermeier yang nuduh rekannya, Reed Thurston, nyolong token senilai $130 juta. Gila! Tapi di kubu lain, Thurston balas ngeklaim Schiermeier lah yang hambur-hamburin duit perusahaan buat kepentingan pribadi. Ini pertarungan di puncak yang ngancem segalanya. Oke, biar kita semua paham segede apa masalah ini, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari perseteruan para pendiri, terus kita lihat lagi visi besar Gala itu apa, cara kerja mesin token Gala, sampai tuduhan sabotase yang dilempar. Nanti kita lihat mana yang beneran kemajuan dan mana yang cuma mimpi, sebelum akhirnya kita nerawang masa depan Gala yang sekarang, ya penuh tanda tanya. Oke, bagian pertama, visi Gala. Jadi sebelum semua drama ini meledak, ada sebuah mimpi besar kan? Coba kita ingat-ingat lagi deh, apa sih janji revolusioner yang ditawarin Gala Games waktu itu? Ya, visi Gala ini, wah jauh lebih dari sekedar game. Mereka itu lagi ngebangun semacam kerajaan hiburan Web3. Intinya ya, Gala Games di mana setiap item yang kamu punya itu beneran jadi NFT milikmu. Tapi mereka nggak berhenti di situ loh. Ada Gala Music, ada Gala Film, dan semuanya ini jalan di atas blockchain buatan mereka sendiri, Gala Chain. Tujuannya nggak main-main, jadi yang pertama tembus 1 miliar pengguna. Terus, yang jadi tulang punggung semua ini apa? Namanya Founders Nodes. Coba bayangin deh, ada 50.000 server yang dijalankan sama komunitas di seluruh dunia. Para operatornya ini nggak cuma dapat token Gala tiap hari, tapi juga punya hak suara buat nentuin masa depan ekosistem. Inilah inti dari janji desentralisasi mereka. Keren kan? Lanjut, bagian kedua, mesin dolar Gala. Kan ekosistem CBD ini butuh bensin yang kuat ya. Nah, sekarang kita coba ngertiin tokenomics di balik dolar Gala dan gimana sih cara kerjanya. Nah, ini yang menarik. Daripada pakai jadwal emisi yang kaku yang bisa bikin pasar gonjang-ganjing, Gala itu pakai model dinamis. Simple banget tapi pintar. Jadi gini cara kerjanya. Tiap hari, sistem ngitung selisih antara pasokan maksimum, yaitu 50 miliar, sama pasokan yang udah beredar. Terus 0,25% dari selisih itu didistribusikan sebagai token baru. Ini bikin sistemnya jadi responsif banget sama kondisi pasar. Terus gunanya apa sih model kayak gini? Simple, tujuannya itu stabilitas. Dengan ngilangin event halving yang biasanya bikin harga naik turun gila-gilaan, mereka bisa ngasih kepastian. Buat operator node, ini artinya pendapatan mereka jadi lebih bisa ditebak. Buat ekosistem, ya artinya pasokan tokennya lebih seimbang. Secara teori sih, ini desain ekonomi yang matang banget. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal nambahin token. Gala juga jago banget ngebakarnya. Tiap transaksi di Gala Chain, tiap penjualan NFT, sebagian tokennya itu di-burn alias dimusnahkan. Puncaknya itu Mei 2023, timnya ngebakar hampir 21 miliar token. Nilainya waktu itu lebih dari 600 juta dolar. Itu sinyal komitmen yang kuat banget buat jaga nilai tokennya. Oke, kita udah lihat janji-janjinya yang keren, visinya yang besar, tokenomicsnya yang canggih. Sekarang, siap-siap. Kita masuk ke sisi gelapnya, ke bagian bahayanya, di mana semua visi ini bisa hancur lebur karena konflik internal yang luar biasa panas. Coba lihat angka ini baik-baik, 8,6 miliar. Itu bukan salah ketik. Sebanyak itulah token Gala yang dituduh Eric Schiermeier dicuri sama rekan pendirinya sendiri, Reed Thurston. Ini bukan lagi selisih paham biasa. Ini tuh tuduhan penggelapan skala raksasa. Kalau didolarin, berapa nilainya? Sekitar 130 juta dolar. Tuduhannya bukan cuma nyuri, tapi juga katanya Thurston berusaha nutupin jejaknya lewat transaksi-transaksi yang rumit. Ini tuduhan pengkhianatan di level tertinggi. Tapi ya namanya juga drama, pasti ada dua sisi ceritanya kan. Reed Thurston nggak tinggal diam. Dia balas dengan gugatannya sendiri. Dia nuduh Schiermeier yang justru ngehambur-hamburin aset perusahaan, minjemin dana buat untung pribadi, sampai bikin perusahaan cangkang di luar negeri. Jadi menurut Thurston, biang keroknya ya Schiermeier. Nah, dengan perang internal sepanas ini, pasti kita semua jadi bertanya-tanya kan? Emangnya Gala Games masih bisa jalan? Semua visi besar itu cuma mimpi di siang bolong? Atau jangan-jangan masih ada kemajuan nyata di tengah kekacauan ini?
Yuk kita dengerin dulu suara-suara sumbangnya. Ada kritik kayak dari Yong Chapel ini yang pedas banget. Dia bilang ekosistem Gala itu lelucon dan ketinggalan zaman. Katanya di balik semua promosinya, nggak ada game yang beneran bagus atau pemain yang beneran aktif. Ini sentimen negatif yang cukup kencang beredar di luar sana ya. Tapi di sisi lain, faktanya pembangunan itu jalan terus. Game andalan mereka, Mirandis itu terus dapat update penting, ada fitur baru, event musiman buat pemain, macam-macam lah. Ini bukti kalau di balik perang para bos, tim di bawahnya itu masih kerja keras. Proyeknya belum mati, guys. Nah, di tengah-tengah dua kubu ini, kritik pedas sama update yang positif, ada suara komunitas yang rasa ya kecewa. Kutipan dari user edit ini nangkap perasaan itu dengan pas banget. Mungkin ini bukan penipuan rupul secara teknis, tapi buat mereka yang udah invest waktu dan uang, terus ngerasa janji-janjinya nggak ditepati, ya rasanya sama aja kayak ditinggalin. Sakitnya tuh di situ. Dan semua ini membawa kita ke bagian terakhir, masa depan yang penuh tanda tanya. Ada dua kekuatan raksasa, visi besar dan konflik internal yang lagi adu kuat buat nentuin nasib Gala Games. Dan pasar? Ya pasar udah ngecifonisnya. Lihat aja grafiknya, jelas banget kan dampaknya. Harga token Gala itu anjlok, lebih dari 70% dalam setahun terakhir. Ini cerminan langsung dari ketidakpastian dan hilangnya kepercayaan investor gara-gara perang internal ini. Jadi inilah dua sisi mata uang Gala Games sekarang. Di satu sisi ada janji tentang kerajaan hiburan Web3 yang visioner dengan development yang jalan terus dan tokenomics yang dirancang buat jangka panjang. Tapi di sisi lain, ada bahaya nyata dari perusahaan yang lagi diobrak-abrik dari dalam, komunitas yang kecewa, dan nilai aset yang hancur lebur. Dua-duanya ini nyata terjadi sekarang. Sampailah kita di pertanyaan terakhir, dan ini yang paling penting. Visinya Gala Games itu nggak diragukan lagi, revolusioner. Mereka punya teknologinya, punya komunitasnya, dan punya potensi ekonomi yang bisa mengubah industri. Tapi, apa gunanya semua itu kalau para arsiteknya sendiri sibuk saling menghancurkan? Jawabannya, jujur bakal nentuin gak cuma masa depan Gala, tapi juga masa depan game Web3 secara keseluruhan.